Saya punya dignity. Oke. Nah, harga diri saya terlalu tinggi untuk itu. Enggak. Dignity itu adalah tempelan harga. Jadi kalau itu nggak ada, mau sepinter apapun, sekaya apapun, buat saya, nothing. Buat saya tidak ada apa-apa. Talk to Me, Sabtu pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Asmaya Media. Halo, Talk to Me kembali lagi. Sekarang saya mau cerita apa ya? Siapa yang nggak kenal dengan wanita perempuan satu ini? Soraya Haq, tepuk tangan. Wah, apa kabar Mbak? Sehat dong. Mbak Soraya ini, kalau yang millennials, pokoknya zaman tahun 80-an ya Mbak ya? Ya, 80-an. Nggak ada yang nggak kenal model internasional Mbak Soraya. Kenapa sih Mbak berhenti jadi model? Ya, model ada usia waktunya, ada batas waktunya, ada rentang waktu. Begini. Cantik relatif. Enggak, saya bilang langsung objektif. Oh gitu ya? Oh, itu objektif. Yeah. Tapi buat saya pekerjaan model itu memang ada batas waktu, seperti kalau kita bicara atlet atau pemain bola gitu. Ada rentang waktu usia yang memang harus tahu diri dalam bentuk, harus ada pola yang lebih lanjut untuk bisa melanjutkan mau jadi apa setelah jadi model. Itu. Dan semakin muda, semakin bagus. Makanya startnya waktu itu di usia 14 tahun. 14 tahun sampai menjelang menikah 26 tahun. Lumayan, 12 tahun. Hampir 12 tahun. 12 tahun. Dan biasanya antara 10 tahun 12 tahun itu usia yang paling enak. Masa keemasan. Golden age. Model. Golden age dari model tuh masa-masa seperti itu. Tapi waktu jadi model Mbak betah memang, gua udah jadi model nih. Menariknya kalau jadi model itu karena perempuan ya, Mas Iwan. Jadi dipakein baju yang bagus, didandanin seperti layaknya bukan Soraya yang asli, menjadi Soraya yang berbeda dengan karakter yang berbeda, itu menyenangkan buat perempuan. Dan di usia-usia yang relatif masih perempuan senang untuk mencari identitas jati diri gitu ya. Jadi ketika ketemu satu desainer punya nyawa yang berbeda ketika dipakaikan baju kepada kami, dan kami harus mempresentasikan dengan bentuk gaya yang sesuai dengan apa yang dia bayangkan setiap kalau dia lagi mendesain baju begitu. Jadi satu karakter desainer harus mampu kami terjemahkan. Ketemu desainer yang satu lagi harus mampu menerjemahkan, sehingga bermain-main di wilayah karakter manusia yang harus direpresentasikan dalam bentuk bahasa tubuh. Kalau bintang film ngomong, pakai kalimat, pakai intonasi. Kalau kami kan tidak ngomong, tapi di mata, di bahasa tubuh atau di ekspresinya atau di gerakan tertentu. Nah itu tantangan yang paling menyenangkan sebetulnya. Berarti lebih berat daripada seorang aktor atau aktris ya? Karena kalau pemain film itu kan tadi seperti Mbak Aya bilang, dia bisa ngomong, bisa mengekspresikan dalam bentuk audio dan visual, ya kan? Kalau Mbak Aya ini kan udah menang diem, ya kan, main ekspresi, tapi harus mampu mempresentasikan desain yang dibikin oleh si desainernya. Susah nggak sih Mbak? Tergantung otak kanannya mampu nggak dia menginterpretasikan apa yang ada di pikiran si desainer. Dengan hasil karya ciptaan dioret-oret tantangannya dalam bentuk baju dipakai oleh tubuh saya peragakan dan itu menjadi nyawa. Benda mati dipakaikan oleh manusia yang namanya model harus hidup. Itu baru benar jadi model atau peragawati. Dulu ada klasifikasi foto model, ada model, ada peragawati. Ada yang cuma bisa jadi model aja, mukanya cantik. Itu beda ya? Beda dong. Bedanya artinya kalau cover atau model dia hanya bermain di medium bagian ke atas, medium shot dengan muka yang cantik buat cover majalah. Tapi kalau misalnya sudah bicara peragawati, dia mainnya di catwalk. Nah catwalk itu lebih sulit karena apa? Semuanya kan harus bermain, berbicara dan mesti hidup. Dan baju yang harganya mungkin 1 juta yang di tahun 80-an itu mahal banget, itu harus kita jual, mungkin kami jual sekitar 50 juta untuk konsumen yang ada di sana. Jadi
semakin mampu menjual sebuah gaun hasil karya haute couture gitu ya kalau zaman dulu. Yeah. Jadi itu biasanya akan menjadi satu patokan bahwa model ini bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi top model ataukah kelas A, B, C atau D. Ada yang seperti itu. Jadi saya bukan baru tahu sih bahwa model itu klasifikasinya kayak entry point. Setelah itu baru jadi pragawati. Yeah. Dan nggak semua model bisa jadi pragawati. Iya, pasti. Kalau pragawati sudah pasti bisa jadi model. Atau gimana? 80%, 90% iya. Oke, dan Mbak Aya dua-duanya sudah dapat. Wow. Dapat. Begitu. Dan sekarang masih pantas belum, Mbak? Nyawanya sudah bukan di sana kalau bicara pantas. Saya mau paksa. Senang dipaksa ya. Kalau masih pantas, saya pikir mungkin masih gitu ya. Tapi bekerja untuk sebuah pekerjaan bagi saya itu harus ada nyawa. Jadi ketika menjalankannya itu tidak seperti sekedar paksaan, hanya melakukan pekerjaan seperti robot, terima bayaran, habis itu saya pulang, besok datang lagi melakukan seperti itu rutinitas. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tanpa nyawa. Ketika melakukan sebuah pekerjaan, sebuah keputusan, nyawa saya taruh di sana. Sehingga apa yang saya lakukan itu harus punya denyut. Nah, denyut itu yang saya nikmatin supaya adrenalin saya tetap jalan gitu kan, tetap hidup. Dan di usia yang sudah tidak muda, saya masih bisa menikmati sesuatu yang di luar physically. Kalau model itu betul-betul kan ukuran pinggangnya mesti 61. Gua sekarang kan 61. Sekarang sudah 70 sekian, tapi tetap kecil in shape. Begitu. Atau pinggulnya atau lehernya. Dan itu udah standar. Itu sudah internasional. Ya, dan itu tidak boleh keluar dari sana. Makanya harus jelas ini semua atau apa dan lain-lain. Tapi kan saya selalu menantang diri sendiri begini. Kalau saya terjebak dalam sebuah ukuran fisik dalam kurun waktu yang cukup panjang, saya akan mengalami gangguan jiwa. Saya pribadi menilai sedemikian rupa. Post-power syndrome. Bisa jadi seperti itu. Efeknya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Saya tidak mau masuk ke dalam risiko yang seperti itu. Sehingga saya memutuskan pada usia sekian saya menikah seperti normalnya perempuan ketemu pasangan yang cocok. Saya punya anak, kemudian saya masuk lagi kepada sebuah tingkat yang lebih tinggi. Kemudian saya masuk lagi. Secara intelektual, secara pengetahuan, wawasan, cara pandang, bagaimana menghadapi sebuah persoalan itu saya tantang diri saya walaupun usia sudah tidak muda. Itu mungkin hal yang biasa, alamiah, tapi mungkin tidak banyak orang yang mau masuk ke wilayah itu karena apa? Itu butuh memang sesuatu passion gitu yang api yang tetap ada di dalam diri setiap perempuan. Karena saya lahir dari 3 saudara perempuan yang ibu saya selalu mengajarkan bahwa belajar itu nggak ada waktu berhentinya, sehingga ketika ibu saya meninggal, dia juga masih aktif dengan berbagai aktivitas sekolah, kegiatan, bahasa, apa ini tuh. Wow. Gitu. Jadi mungkin itu kali ya diserap yang teringat alam bawah sadar saya, akhirnya ya umur sekarang ya mendapatkan itu mengarah ke Sempat jet lag nggak, Mbak? Ketika memutuskan tidak lagi menjadi model. Deger gue sekarang ini Deger punya anak. Beda sensasinya. Oh gitu ya. Tuhan udah langsung kasih rezeki lain ya untuk Mbak Aya punya kegiatan. Iya. Selesai model langsung menikah, punya anak 3 begitu kan? Itu satu perputaran kehidupan yang buat saya menyenangkan. Gitu. Tidak ada masalah untuk perubahan-perubahan. Begitu. Sempat gelisah, galau selama tidak menjadi model. Tadi anak kan udah lahir nih. Ya. Kan perkembangan dunia modeling kan terus setiap tahun. Sempat gelisah nggak, Mbak? Saya sebetulnya tidak gelisah di titik itu. Saya justru awal dengan tingkat kemarahan pada saat umur 14 tahun, kalau boleh cerita, dapat beasiswa scholarship di Vienna, Austria. 14 tahun? 14 tahun untuk ikatan dinas 5 tahun. Tapi dengan ngapain, Mbak? Scholarship apa? Musik konservatorium, piano klasik. Begitu.
Itu memang sudah cita-citaku sejak umur 5 tahun main piano klasik gitu kan. Belum banyak yang tahu, udah banyak yang tahu Mbak Aya jago. Saya nggak perlu mereka mau tahu atau tidak. Saya harus kasih tahu. Seorang Soraya Haq ternyata, wow. Ada sahabat saya Reni yang tahu. Oh, gila. Saya harus bikinin konsernya dong nih. 14 tahun diterima scholarship di Vienna. Iya, Vienna. Cuma Kemudian, karena kondisi ayah saya masih bekerja di dalam sebuah instansi pemerintah, sehingga kami anak-anaknya tidak ada kemungkinan untuk bisa keluar. Untuk masuk ke dalam satu wilayah keinginan pribadi dari keluarga, itu tidak bisa. Jadi depending satu kemarahan itu akhirnya masuklah saya menjadi model. Jadi menjadi model itu sebetulnya bukan cita-citaku. Jadi itu hanya kompensasi rasa kemarahan yang ibu saya putuskan. Akhirnya ibu saya menemani si Soraya yang masih muda itu untuk ikut top model Indonesia, terpilihlah menjadi top model Indonesia tahun 1981, jadi foto model gadis dan bla 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 sampai dengan menjadi runway model. Jadi itu kecelakaan yang positif. Tapi sampai hari ini itu masih membekas di Mbak Aya ya, bahwa gue nih sebenarnya pengen ke Vienna 14 tahun yang lalu, umur 14 tahun gitu ya. Betul, betul. Dan itu Mbak Aya masih implementasikan main piano. Kalau main piano itu kan darah gitu ya. Oke. Jadi tidak mungkin hilang, dan saya paksakan secara tidak langsung kepada ketiga anak-anak kami untuk masuk menikmati proses bermusik klasik itu seperti apa. Karena satu hal Mas Iwan, bahwa kalau kita bermain piano klasik itu berbeda dengan main alat musik lainnya, karena proses piano klasik itu kita bicara budaya, kita bicara interpretasi, kita bicara bagaimana memberikan sebuah kekuatan imajinasi otak kanan untuk bisa bermain di ujung jari. Jadi bayangkan ketika main sebuah partitur komposer misalnya Johann Sebastian Bach misalnya begitu. Saya harus bisa mengerti jiwanya si Bach itu ketika dia menulis not balok itu. Kemudian saya mencoba menginterpretasikan di otak kanan saya. Ini proses di sekolah musik ya. Kemudian saya mainkan di ujung jari sini. Soraya main dengan Mas Iwan main akan beda bunyinya. Betul. Tutup mata, ini siapa yang main? Bisa ketahuan. Yes. Jadi sentuhan-sentuhan itu memang diajarkan di ujung jari. Dan itu nggak bisa dibikin. Itu harus keluar passionnya, kalau keluar dari pemainnya sendiri. Di sini adalah emosi manusia, dan itu terasa sekali untuk seorang pemain piano. Gunanya buat apa kalau nggak jadi musisi? Pada saat saya dalam posisi terpojokan atau lagi tertekan dengan satu kondisi, saya bisa menganulir saya punya perasaan itu untuk bermain di sini lagi. Jadi kembalinya ke sana, dikembalikan ke sana. Dan itu positif. Bukan hanya terhadap emosi seseorang, tapi dalam keadaan di ujung musim ujian, anak-anakku, dosennya mengatakan, kamu punya keahlian apa? Bisa bermain piano klasik, main piano klasik. Itu kayak netralisir emosi gitu. Membuat piano klasik, model, Pragawati. Kenapa sekarang jadi ngambil hukum kedokteran forensik? Ada hubungannya nggak? Makanya ini satu-satu kan saya tanya ini. Piano, Vienna, nggak jadi. Mama baik hati kan, jadi model, kan? Pragawati. Toto nanti di sini jadi tiba-tiba kok kedokteran forensik. Ada nggak hubungannya? Nggak ada. Nggak tahu saya. Kenapa Mbak? Menurut orang luar melihat itu ada kaitannya nggak? Menurut orang luar? Saya awam, nggak ada. Awam saya ya. Awam saya. Kenapa bisa bilang nggak ada? Yang nggak ada karena ini kan berkaitan dengan dunia seni. Ini kan dunia apa namanya, eksak ya. Gitu. Itu di mananya Mbak? Ada hubungan Mbak jelasin. Jati diri manusia yang tadi dari ibu jari sampai ke jari manis. Ibu jari sampai jari manis. Hubungannya apa? Hubungannya jati diri manusia. Balik dulu sebelum ke sini. Kenapa Mbak mau sekolah lagi? Karena nggak setiap orang di usia Mbak ini mampu mengimplementasikan niat sekolah. Kenapa sih mau sekolah lagi? Mau punya gelar, mau gaya-gayaan gitu? Saya ambil sekolah di umur yang tidak muda, di usia menjelang 57 tahun. Adalah saya menjelang 57. Luar biasa. Tidak mau bertambah tua, otak saya menjadi pikun.
Oke. Itu satu alasan logisnya. Oke. Yang kedua, saya mau menambah gelar di depan nama. Ya. Doktor, misalnya gitu kan. Ya. Itu bukan hanya untuk urusan politik, tidak urusan buat nambah gaji, bukan untuk gaya-gayaan, tidak. Gitu. Tapi saya mengambil itu sebagai proses bagaimana otak saya menemukan sebuah rumusan atau formulasi ketika menghadapi sebuah kejadian. Saya belajar untuk melihat satu kondisi dengan berbagai macam aspek sampai saya tarik ke akar permasalahan inti. Sehingga kalau berhadapan dengan persoalan kehidupan orang lain, saya sebagai misalnya konsultan untuk urusan karakter pribadian dengan pekerjaan saya sekarang itu, saya bisa menjelaskan sesuatu tanpa harus mengintimidasi orang lain. Dan test case-nya harus di saya dulu. Jadi ketika saya di usia, saya ngambil S3 itu 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun saya berjuang untuk Berarti S3 dikit lagi ini. lulus dong nih? Sudah lulus, sudah gelar doktor. Cuman di Indonesia ini harus ada satu sesi lagi yang namanya sidang promosi. Sidang promosi. Jadi orasi ilmiah, mengundang teman-teman, sahabat-sahabat, kemudian untuk mempertontonkan apa hasil yang sudah saya capai. Wow. Dan S3 ini bukan hanya sekedar nambah nama loh Mas Iwan, tapi lebih kepada penemuan. Jadi kalau orang mau S3 hanya buat nambah gelar, gampang. Bayar pun banyak yang dilakukan oleh orang lain. Tapi yang betul-betul S3 yang asli adalah menemukan sesuatu yang belum pernah ada. Dan itu yang saya lalui. Dan itu Mbak temukan? Dan itu yang saya temukan. Yang saya temukan adalah, kalau boleh saya cerita sedikit, adalah penemuan pola pembuktian kesalahan dokter dalam kasus malpraktek medik. Jadi hukum pidana melakukan interdisipliner dengan hukum kedokteran forensik. Dan itu sudah ada di dalam kita punya undang-undang dasar. Nah, itu yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ada kasus pasien mati, selalu dokternya kondisinya tidak bisa dibuktikan apakah memang terjadi kelalaian atau tidak, atau malpraktik. Dan itu masuk di dalam kepolisian atau BAP, itu tidak pernah ada terrealisasi dengan baik. Saya sebagai konsumen yang memang memakai jasa fasilitas kedokteran, kita semua itu harusnya mendapatkan proteksi pelayanan kesehatan yang baik yang dijamin oleh undang-undang. Nah, ini yang tidak pernah ada. Dan ketika saya menghadap ke salah satu promotor saya yang kedokteran forensik, Prof. Herkutanto, kedokteran forensik Universitas Indonesia, dia mengatakan, kenapa kamu berani? Nah, hati saya begini, kenapa emang kalau gue mengambil gitu kan? Kayaknya nggak yakin banget gitu ya. Background bukan lawyer, gitu kan? Bukan lawyer, bukan advokat, bukan siapa-siapa gitu ya, hanya sekolah hukum karena pengen tahu. Satu jawaban itu yang saya berikan, kenapa kamu mau? Curiosity, saya bilang gitu. Oh ya, itu udah cukup buat dia. Karena dan itu diterima oleh... Itu diterima. Karena kan kalau untuk meminta promotor itu kan dia harus tahu siapa nih yang di depan. Kenapa bertanya begitu, Prof? Saya bertanya balik gitu loh. Sudah banyak mahasiswa yang maju ke saya, hanya kuat 2 semester, 3 semester, habis itu nggak kembali lagi. Wow. Terus saya sempat berpikir, saya bisa nggak ya? Gitu. Ada. Akhirnya di satu titik ada rasa begini nih. Benar ya, mahasiswa lain pada motol nggak mau balik lagi. Ini saya kejadian nih di satu titik yang fragile banget. Selesai nggak nih ya? Selesai nggak ya? Susah banget, ya ampun, susah. Wow. Susah itu apa? Mesti baca. Wah, itu baca jurnal, textbook yang saya harus pelajari. Saya ambil intisari, dibikin mata rantai yang benar. Saya mesti mempresentasikannya, logika mediknya harus dapat, logika hukum yang nggak boleh ketinggalan, karena kan dasar saya hukum pidana. Dan itu akhirnya diterima, akhirnya melalui 5 kali sidang. Kalau S3 itu 5 kali sidang. Akhirnya sudah selesai semuanya, terakhir dapat tepuk tangan oleh mereka. Dan buat saya satu, apa yang saya dapatkan bisa saya berikan kepada masyarakat. Saya hanya mengatakan gini, membawa apa yang menjadi impian promotor saya. Saya mau lihat ada perempuan Indonesia yang mampu untuk bisa membawa teori ini bisa masuk ke dalam undang-undang kita. Dan itu buat saya bukan hanya sekedar taruh nama dokter, nggak penting buat saya. Yang penting pertemuan itu bisa dinikmati dan buat saya itu selesai. Mbak nggak pernah tergoda Mbak dengan nama besar Soraya Haq, sekolah S3 dengan pastinya ada kemudahan-kemudahan, maaf ya, seperti Mbak tadi bilang, bisa bayar,
bisa punya asisten gitu. Kenapa nggak tergoda? Apa yang bikin, maaf ya, kan saya juga sering lihat orang-orang yang sekolah S3 gitu ya, karena privilege yang dia dapat gitu kan, masuk jalan pintas, cepat aja dapat gelar. Kenapa sih Mbak nggak tergoda? Saya pengen teman-teman yang bisa mendengarkan ini. Saya punya dignity. Oke. Harga diri saya terlalu tinggi untuk itu. Enggak. Dignity. Saya pengen banget banyak orang yang bisa lihat ini Mbak. Karena betapa saya juga banyak menyaksikan orang-orang yang punya privilege seperti itu, ya tadi Mbak, karena naruh gelar itu hanya untuk mengejar tadi itu, ya, entah itu politik, entah itu kenaikan apa namanya fasilitas dan sebagainya macamnya. Tapi Mbak Aya nggak tergoda gitu, karena harga diri itu ya Mbak. Buat saya ya. Oke. Tidak ada yang bisa saya banggakan kalau itu hilang. Semua untuk semua aspek itu penting itu ya, karena itu value atau nilai seorang manusia, mau dia terkenal atau tidak, laki atau perempuan, miskin atau kaya, dignity itu adalah tempelan harga. Jadi kalau itu nggak ada, mau sepinter apapun, sekaya apapun, buat saya Nothing. Buat saya tidak ada apa-apa. Dan harusnya buat semua. Tapi oh iya. tapi untuk mencapai ke sana kan perlu ada kesadaran hidup. Setuju. Banyak yang saya harus hancurkan di dalam saya punya ego untuk bisa mencapai titik itu. Setuju. Karena ego saya terlalu besar untuk bisa mencapai itu dengan cara yang mudah, sehingga ego itu yang saya kikis habis sehingga saya bisa menemukan intinya Soraya maunya apa. Kalau sampai saya meninggal, saya mati, saya meninggalkan sebuah legacy. Legacy itu yang bisa dinikmati oleh siapapun. Kalau saya tidak punya legacy, saya pernah mengeluarkan buku, itu salah satu legacy gitu ya. Tapi legacy itu kan bisa hangus, bisa punah. Tapi kalau ada satu sistem, satu rumusan yang bisa dimanfaatkan buat orang yang sulit, sepakat. Gitu, itu akan menjadi sebuah kebaikan buat banyak orang. Udah selesai sampai di situ. Jadi nggak ada pikiran saya bercabang untuk ini, untuk itu, nggak. Oke. Begitu. Dignity, keren. Ya. Keren. Karena kata-kata ini yang hari-hari ini saya sulit dapetin, Mbak. Makanya saya sama sahabat saya, Reni kenal dong. Oh, kenal dong. Saya lagi bikin program judulnya Masih Ada. Karena ternyata di negeri ini masih banyak orang yang punya dignity tadi, harga diri. Masih ada. Dan itu harus disuarakan, Mbak. Jadi Mbak, mudah-mudahan lewat Mbak Aya juga nggak lelah menyuarakan bahwa harga diri itu value yang seperti Mbak Aya bilang. Ya, dan itu ada kaitannya dengan tadi tuh si ibu jari sampai si jari manis. Oh iya. Karena Benar. prosesnya itu dari awal tadi, Mas Iwan. Dari mulai si Soraya dengan mimpi menjadi seorang pianis, menjadi model karena memang kesandung nggak kesampaian gitu kan. Kemudian akhirnya pernah bermimpi jadi dokter. Tapi saya ambilnya IPS, cocok banget gitu kan, judulnya nggak cocok gitu ya. Akhirnya mau jadi polwan, kayaknya ibu saya langsung bilang gini, aduh nanti kamu tambah hitam di bawah matahari. Ya sudah, kamu apa jadi model aja. Ya udah terserah mama maunya apa saya ikutin. Jadi nggak pakai rasa, atau begitu aja deh. 12 ngalir. Tahun. Ya, 12 tahun nggak pakai rasa. Dan sekarang doktor hukum kedokteran forensik. Luar biasa, aduh Mbak Aya. Saya harus banyak nyontoh. Mbak, Ya. dari segala macam yang saya intip dari kehidupan Mbak Aya adalah ada satu hal yang saya ambil pelajaran penting sekali. Paling tidak buat saya pribadi. Ketika Mas Eki mengalami hal yang nggak mudah, saya ngintip di Instagramnya Mbak Aya bagaimana, aduh ya Allah gitu ya. Saya nemuin ini yang kedua kali Mbak, setelah Mbak Tami dan Mas Pepeng. Jujur, saya baru nemuin ini yang kedua kali gitu. Bagaimana Mbak Aya, aduh saya ngomong gimana ya, gimana sih Mbak bisa sekuat itu gitu loh. Karena saya nggak kenal Mbak deket sama Mas Eki, tapi dari gambaran itu tuh bagaimana Mbak Aya bisa kuat? Rasa apa yang Mbak Aya, gue harus kuat emang gitu.
Dan gak gampang loh Mbak. Saya nemenin ibu saya cancer gitu, nggak sekuat Mbak Aya loh. Cerita dong. Kuat. Nggak bisa dibilang kuat juga. Ini persepsi saya. Tapi ya kuat, nggak apa-apa. Silakan berbeda. Saya menerima perbedaan. Cuman maksudnya saya menganggap bahwa kuat itu adalah bertahan. Oke. Saya bukan tipe orang cengeng di depan. Depan kamera nangis, terus mengambil sebuah kesempatan untuk dikasihani gitu. Saya nggak mau. Jadi ketika terkesan kuat di depan orang, itu adalah bentuk saya bertahan untuk bisa mewakili Eki yang ada di ruangan ICU untuk bisa memberikan penjelasan. Karena pada saat itu, karena memang kondisinya cepat sekali terjadi, jadi Eki pada saat itu adalah terkena permasalahan paru-paru. Dia punya riwayat apa namanya sesak nafas, asma apa namanya? Sampai lupa mau ngomong apa? Apa namanya? Ya begitulah pokoknya. Masa kecilnya punya riwayat seperti itu. Kemudian dengan perjalannya waktu, dengan pekerjaannya akhirnya pekerjaan musisi yang selalu lewat waktu istirahat, dengan merokok yang cukup rutin, dengan kopi yang banyak gitu ya, sehingga itu menjadi akumulasi yang bertahun-tahun, membuat akhirnya dia punya kondisi paru-paru yang nggak bagus gitu. Sampai satu hari dia demam, saya anggap demam biasa, pergi aja biasa ke klinik rumah sakit, diobat sembuh gitu, tapi ini kok sesak-sesak napas gitu ya, sampai akhirnya diputuskan bahwa harus dibawa ke emergency gitu. Karena apa? Susah nafas gitu kan, nggak bisa nafas, sesak gitu kan. Aduh ini apa lagi gitu loh. Dan Eki kan tipe orang yang laki-laki Jawa nggak mau masuk ke rumah sakit. Dia anggap kalau masuk ke rumah sakit bakal mati. Begitu kan? Sama Mbak. Aduh, saya bilang itu nggak logika banget gitu kan. Akhirnya udah dipaksalah sama saya dengan anak yang pertama. Diperiksa, ternyata memang sebentar lagi ada serangan jantung. Perhitungannya gitu. Sebentar lagi? Sebentar lagi. Jadi pakai alat pemeriksa jantung, apa, segala macam, dokter paru turun, dan lain-lain. Udah akhirnya masuk ruang ICU. Keesokan harinya, pagi-pagi, kemudian dokter periksa, Eki sudah pakai, bukan ventilator, tapi alat oksigen yang pertama yang masih bentuknya bening. Begitu kan ada 3 tuh. Ventilator kan adalah yang terakhir. Itu masih yang pertama tahapnya. Dia mengatakan, ini nafasnya sesak sekali Ibu Soraya, bla 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 bla. Oke. Terus kami harus menggantikan antara satu alat dengan alat berikutnya, jadi minta izin tanda tangan, dikit-dikit telepon tanda tangan. Itu nervous loh sebetulnya. Orang kalau masuk ICU, keluarga yang nervous tuh yang megang telepon emergency call. Gitu. Yang tidur enak, saya bilang begitu kan. Jadi itu ada di tangan saya, nama saya. Kemudian sampai di jam 12 gitu kan, ada perpindahan antara oksigen kedua ke ventilator. Begitu, karena Eki semakin berat untuk ngangkat oksigennya. Ketika perpindahan mau 2 ke 3, jantungnya berhenti. Antara 1 sampai 2 detik gitu ya. Dan itu mengakibatkan jadi geger gitu ya. Pas ventilator artinya sudah bertemu, dokter mengatakan tinggal 15%. Saya hanya mengatakan gini, ini waktunya saya untuk sendiri gitu ya. Terus saya nih tipe orang begini nih Mas Iwan. Kenapa saya mesti kuliah pidana gitu ya? Kayaknya saya tipe orang yang suka buktiin sesuatu. Saya tuh cari Tuhan, ngebuktiin Tuhan. Apa dibuktiin? Saya tuh tipe orang tuh nggak percaya omongan orang. Jadi orang ngomong apa dibuktiin? Jatuh cinta sama saya, buktiin dulu kalau lu cinta sama gue. Begitu. Jadi semua pacar yang lolos cuma Eki. Jadi dari urusan hati sampai urusan akal itu mesti ngetes dulu. Saya harus dites. Nah ini salah satunya gitu loh. Jadi saya membuktikan akhirnya betul ketika Eki sudah pakai ventilator, saya harus menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Tapi saya mengatakan gini, saya sangat yakin dengan kekuatan yang ada di dalam pikiran manusia, bahwa kalau kita meyakini sesuatu dan kita bisa menggambarkan secara visual, dan itu akan muncul di hadapan kita. Itu saya yakini banget. Dan itu tidak sedikit pun keraguan yang ada. Saya bisikan di telinga Eki. Saya menagih sumpahnya dia. Karena saya udah janjian sama Eki, yang mati itu saya duluan bukan kamu. Jadi kenapa jadi lu yang bisa? Gitu kan. Ini bisa ketawa sekarang. Kemarin gua nangis tapi gak ada kamera gitu kan. Terus saya bisikin,
kamu harus bangun, kamu harus ikutin janjimu. Katanya mau menua bersama, bangun, kasih kode sama saya. Kalau kamu tidak bangun, saya akan mati dalam hitungan waktu. Dan itu Mbak kejadian. ngomong gitu? Iya. Karena ini jarang saya ceritakan ke orang begini. Keluarga kami, keluarga Hak, ayah saya dengan ibunya yang orang Perancis itu, kami tuh terbiasa punya pola begini, ganti nyawa. Saya nggak tahu bahasanya apa. Ganti Tukeran nyawa. Oma Charlotte, ibunya bapak saya, punya 5 anak. Anak yang paling kecil itu tabrakan motor, kemudian dia masuk ke ICU dua-duanya, ibunya mau meninggal, begitu. Terus dia mengatakan begini sama bapak saya, bahasa Belanda gitu loh, Ellen, saya mau tukeran nyawa sama Rudy, adiknya ayah saya. Kalau dia tidak bangun, biarkan saya ngambil. Itu kejadian, dan saya sebagai saksi pada saat itu yang melihat dialog itu. Begitu. Oma saya drop, umur 81 tahun, Rudy, si om saya adiknya si papa, bangun ke rumah kami untuk menyaksikan ibunya udah tinggal ajal. Mata saya menyaksikan itu, mata telinga saya saksi asli. Pertama. Kedua, bapak saya dengan adik saya Syahnas. Kondisinya sama, yang satu urusan kanker, yang satu jantung. Bapak saya nangis sama saya. Ayah, saya nggak mau anak saya masuk rumah sakit. Gitu. Biarkan saya yang udah tua gini aja. Nggak boleh, gitu kan. Papa nggak boleh mati, gitu kan. Nggak bisa. Mama saya melakukan itu dan saya mau melakukan itu. Kejadian, Man. Wow. Kejadian, Man. Depan muka saya. Saya buktikan lagi. Eki, kalau lu nggak bangun, gue ganti tempat. Gitu. Karena saya saksi hidup dua-duanya. Dan itu sudah ada perjanjian jiwa kami gitu loh. Jadi kalau sampai ada apa-apa, janji ya kamu ngurus ya jenazah saya, surat-surat kubur, jangan lupa diberesin, itu nggak boleh kotor. Udah ada itu omongan-omongan gitu, surat udah dipegang, udah diurus. Pokoknya saya mau gini, kematian harus dipersiapkan. Karena yang pasti dalam hidup kita adalah kematian. Gitu kan? Setuju. Jadi mau ada yang setuju atau tidak setuju nggak apa-apa, tapi kita dalam bentuk yang setuju. Sehingga saya mau kematian itu jangan dihadapi dengan sesuatu yang jadi membingungkan dan menyusahkan, nggak mau. Jadi suratnya di sini apa ini itu kain kafan, udah rapi semua. Kondisi kenyataan begitu marah dong saya sama si yang ada di dalam gitu. Kamu bangun atau kita ganti tempat sesuai sumpah. Hitungan detik dia buka mata. Masya Allah. Nangis, peluk langsung. Oh my God. Dia ada. Langsung gitu. Gitu. Kenapa nggak dari tadi? Tahu nggak? Dari nangis akhirnya ketawa. Terus kak ada gua udah tunggu biar Eki napas dulu, Gitu. Kayak emosi saya itu dimainkan dari kepala sampai kaki sampai kepala. Gila, hitungannya cuma 3 hari. Di ICU, balik di recovery room, hari ke-7 dia pulang ke rumah. Udah, kayak gue dimain-mainin aja. Jadi untuk ngebuktiin, dengan urusan pembuktian, iya. Urusan Tuhan gue buktiin di ICU. Semua urusan apa? ICU. Emang dari dulu emang prosesnya gitu. Jadi, saya makin mengetahui Soraya, misi hidupnya untuk apa? Harus membuktikan fungsi saya sebagai manusia yang namanya Soraya dengan tubuh yang sekarang ini, misi saya untuk seperti apa harus saya temukan dan saya dapatkan itu jawaban. Jadi kalau sampai detik ini nih nyawa saya dicabut, sepertinya hal-hal inti sudah saya jalankan semuanya. Gitu. Jadi saya harus mutmainah, gitu kan? Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Dan saya sudah tenang karena tidak gelisah lagi dengan saya mesti ini, mesti itu dan lain-lain gitu loh. Prinsip hidup saya sekarang adalah mempertahankan dan memberikan kemudahan siapapun. Ada orang datang minta bantuan, bisa kasih. Ketemu siapa nggak ketemu, kasih gitu. Itu akhirnya terbiasa jadi habit dan itu obat buat saya tetap hidup. Tetap ada api. Mbak masih ingat nggak? Apa? Kalimat pertama Mas Eki ketika dia siuman atau sedang entah pulang di rumah atau apapun lah pada saat masa kritis itu. Pas dia melek. Ya. Ayah ini ayah. Ya dia habis kena obat bius, gitu kan? Ya dipanggil gitu. Kayak cuma gini aja. Gitu kan dia kepalanya di sini. Gitu kan. Eki, ini ayah. Eki,
kalau ditanya, saya tanya gini kan, penasaran kan, pengen tahu. Waktu nggak ada, ketemu siapa? Gua pengen tahu nih kan. Bongkar. Nggak ketemu siapa-siapa, bohong gitu kan. Itu kayak di film-film ketemu cahaya apa? Nggak ketemu. Nggak ada yang putih-putih gitu. Nggak ada. Oh, yang kamu tahu apa? Saya dengar suara kamu manggil. Oh. Jadi memang benar kalau di ICU ketemu orang sakit, orang yang udah pasang infus, walaupun pakai mesin gitu ya, dia tetap mendengar. Hati-hati untuk berucap kepada orang-orang yang tubuhnya sudah tidak bisa apa-apa, tapi denyut jantungnya masih ada. Karena saya mempelajari dalam sistem tubuh manusia, pendengaran manusia itu yang dibuka pertama kali dan dia yang akan ditutup terakhir. Berhati-hatilah. Kan banyak orang awalnya mengantarkan orang di ICU, doakan yang terbaik, ini itu. Lah, kalau di ICU-nya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mati enggak, hidup enggak. Itu kan jadi emosional buat keluarga, dan itu saya sering dengar gitu kan, mengumpat, ngomong di depan keluarga, ribut ini, apa gitu. Saya belajar untuk itu, belajar. Saya selalu siap untuk belajar apapun. Gitu. Dan Mbak Aya udah siapkan semua ketika Tuhan nanti mengambil Mbak Aya dengan tulus. Mutmainah. Masya Allah. Luar biasa. Speechless saya. Gak semua orang bisa seperti Mbak Aya. Makanya saya sebut itu kuat, Mbak. Awam saya mengatakan itu. Karena itu nggak gampang. Sangat tidak gampang. Pokoknya nggak gampang lah gitu. Mbak Aya, thank you banget. Sama-sama. Udah sharing banyak hal. Terima kasih juga. Pelajaran yang saya dapat paling penting hari ini adalah harga diri. Dignity. Luar biasa. Mbak Aya, thank you banget. Terima kasih Mas Iwan. Sukses. Terima kasih banyak. Terus menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Jangan lelah untuk berbagi ilmu kepada banyak orang, karena negeri ini masih butuh orang-orang baik untuk berbagi yang baik-baik. Amin, insya Allah. Sahabat Asmaya Media, demikian dengan Mbak Aya. Pelajaran penting adalah semoga harga diri kita bisa pegang erat. Salam.